Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Rizkylah dengan NIM 0206 Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan judul artikel jurnal saya dengan judul Perlindungan Hukum Merek terhadap Praktik Passing Off di Marketplace Digital. Baik, masuklah kita kepada latar belakang. Di latar belakang tersebut membahas perkembangan teknologi mengubah perdagangan konvensional menjadi perdagangan berbasis platform. Dan yang kedua, marketplace mempermudah penjual dan konsumen bertransaksi secara cepat dan luas. Di sisi lain, terhadap penyalahgunaan identitas dan reputasi merek. Salah satunya adalah passing off atau rebonceng reputasi. Yang kedua, masuklah kepada kita pembahasan apa itu passing off. Passing off adalah tindakan membonceng reputasi atau goodwill suatu merek dengan menggunakan identitas yang dapat membuat konsumen mengira adanya hubungan dengan merek tersebut, seperti kerjasama. Padahal merek tersebut hanyalah menggunakan reputasi merek lain, seperti itu. Yang pertama, memanfaatkan reputasi pihak lain. Yang kedua, bertujuan memperoleh keuntungan. Dan yang ketiga, berpotensi menyesatkan konsumen. Dan yang keempat, berkaitan dengan likelihood of confusion. Yang ketiga, masuk kepada bentuk passing off di marketplace. Passing off dapat dilakukan melalui nama atau logo menyerupai merek. Dan yang kedua, foto produk terlihat sama. Dan yang ketiga, kemasan dan tampilan visual yang mirip. Lalu yang keempat, deskripsi produk yang ditiru, identitas toko yang menyerupai, dan yang terakhir adalah atribut digital lainnya. Likelihood of confusion. Likelihood of confusion, kemungkinan konsumen mengalami kebingungan atau dapat terjadi mengenai asal produk, pemilik merek, atau hubungan atau afiliasi kerjasama. Yang keempat, sponsor atau legitimasi produk. Penilaian yang tidak cukup itu hanya melihat kemiripan nama atau logo, tetapi juga keseluruhan konteks digital. Mengapa marketplace memperbesar risiko? Karena jangkauan konsumen sangat luas, yang pertama. Yang kedua, informasi dapat disebarkan dengan cepat. Yang ketiga, foto, nama, dan deskripsi mudah direproduksi lagi. Yang keempat, produk ditemukan melalui pencarian katalog, rekomendasi, dan rating. Dan yang terakhir, identitas penjual tidak lagi sesuai dengan diketahui secara langsung. Dan akibatnya, pemboncengan reputasi dapat terjadi lebih cepat dan berdampak lebih luas. Baik, dampak passing off sendiri ada dua bagi pemilik merek. Yang pertama, kerugian ekonomi, menurunnya reputasi merek, dan berkurangnya fungsi pembeda merek. Untuk bagi konsumen itu terdiri dari tiga: mengalami kebingungan, salah mengambil keputusan pembelian, dan yang ketiga, mendapat informasi yang berpotensi menyesatkan. Baik, perlindungan hukum di Indonesia terhadap perlindungan merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Perlindungan diberikan melalui hak eksklusif pemilik merek, larangan penggunaan merek yang memiliki persamaan pada produk atau keseluruhannya. Yang ketiga, perlindungan terhadap merek terkenal. Yang keempat, mekanisme gugatan dan penegakan hukum. Masuk kepada pembahasan kelemahan pengaturan passing off. Masalah utamanya tersebut itu terdapat pada passing off belum diatur secara eksplisit sebagai kategori pelanggaran dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Akibatnya, perlindungan harus dikonstruksikan melalui ketentuan merek. Konsep goodwill menjadi penting. Dan yang ketiga, doktrin likelihood of confusion digunakan untuk melihat potensi kebingungan konsumen. Dan yang keempat, masih terdapat ruang interpretasi dalam penegakan hukum. Baik, masuklah kepada tanggung jawab marketplace. Marketplace bukan selalu pelaku utama passing off. Namun, marketplace memiliki peran karena menyediakan sistem pendaftaran pedagang, katalog dan informasi produk, sistem transaksi, mekanisme modernisasi, sistem pelaporan dan penghapusan konten, dan tanggung jawab platform perlu dilihat dari pengetahuan, kemampuan pengendalian, dan tindakan setelah menerima laporan. Baik, masuk ke tahap terakhir, kesimpulan. Kesimpulan passing off di marketplace semakin kompleks karena dapat dilakukan melalui berbagai atribut digital. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 telah memberikan dasar perlindungan merek tetapi belum mengatur passing off secara eksplisit. Likelihood of confusion dan goodwill penting dalam menganalisis praktik passing off. Dan yang keempat, marketplace perlu memiliki mekanisme verifikasi, pelaporan, dan notice and takedown.
Dan yang terakhir, perlindungan yang efektif membutuhkan pendekatan berbasis ekonomi digital. Terima kasih.